Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama Pak Guru kelas 3. Pada kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 1. Ini adalah alternatif kegiatan belajar dan tugas mandiri terstruktur dalam jaringan atau belajar online di rumah pada masa pandemi COVID-19 di jenjang SD. Pada kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru bacakan beberapa aktivitas positif yang dapat kita lakukan atau yang dapat anak-anak lakukan di rumah. Yang pertama yaitu tentang ibadah. Kamu bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat subuh, duha, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, pada malam hari kamu juga bisa membaca Al-Quran, membaca Iqra, dan juga jangan lupa untuk sholat Jumat. Ya. Setelah itu bisa juga melakukan beberapa pembiasaan di dalam rumah, antara lain membantu orang tua, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, bermain yang bermanfaat, disiplin dalam menjalankan setiap aktivitas, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, ini adalah beberapa kegiatan untuk anak-anak yang dapat dilakukan. Nah, bangun tidur, terus kemudian bisa bersihkan tempat tidur, mandi, tahajud, baca Al-Quran, terus kemudian sholat subuh dan lain-lain. Ini setelah jam 5 sampai dengan jam 7. Nah, itu olahraga di sekitar rumah. Terus kemudian antara jam 7 sampai dengan jam 8, nah itu anak-anak bisa melaksanakan sholat duha, terus kemudian bisa membaca Al-Quran. Terus kemudian jam 8 sampai dengan jam 10 itu adalah waktunya anak-anak untuk belajar. Ini bisa ditemani oleh orang tua ataupun bisa dilakukan secara mandiri. Nah, ini beberapa alternatif kegiatan anak-anak yang bisa dilakukan di rumah. Nah, selanjutnya ini beberapa kegiatan terstruktur secara luring atau luar jaringan pada masa darurat COVID-19 untuk pegangan orang tua. Nah, ini pada pembelajaran yang pertama ini tema 1 subtema 1 nanti, yaitu kita akan belajar tentang pengertian cuaca, terus kemudian macam-macam cuaca, terus kemudian mengenal pecahan, segitiga, sepertiga, dan seperempat. Selanjutnya, nah, mari kita langsung saja belajar pada pembelajaran tema 5 subtema 1, yaitu tentang tentang pengertian cuaca. Tentang pengertian cuaca. Nanti anak-anak dapat melihat pada buku tema halaman 1 dan 2. Terus kemudian nanti akan belajar tentang macam-macam cuaca dan simbolnya. Dapat kamu lihat pada halaman 3 sampai dengan 5 ini. Terus kemudian anak-anak juga dapat menuliskan informasi mengenai keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Nanti dapat kita lihat pada halaman 4 dan 5. Ini lembar kerjanya. Terus kemudian menulis lambang bilangan. Di sini, nah nanti untuk materi pembelajarannya yaitu
Ini untuk pelatihan PLH penilaian hariannya nanti pada halaman 63 dan 64. Lanjut. Nah, langsung saja kita belajar pada pembelajaran yang pertama, yaitu tentang keadaan cuaca. Dapat kamu lihat pada buku tema halaman 1 ini. Mari kita baca bersama-sama. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit kemudian makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Nah, saat hujan mulai reda, Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Jadi kamu setelah hujan-hujanan usahakan agar menjaga kesehatan, yaitu mandi dengan air hangat. Badan mereka ini kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, udara malam sehabis hujan itu terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita belajar membantu Udin untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini. Oke, dapat kamu lihat ini gambar yang pertama. Gambar yang pertama yaitu ini ada gambar, ya betul, ini adalah gambar cuaca. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5 cuaca. Nah, gambar cuaca yang pertama yaitu ini adalah gambar apa? Ya betul, ini adalah cuaca berawan. Kamu bisa menulisnya nanti di buku tugasmu. Ini artinya berawan. Kamu catat di buku tugasmu ya. Ini artinya berawan. Nah, ini yang kedua, ada gambar matahari. Ya, ini adalah cuaca cerah. Terus kemudian ini ada gambar hujan, ini namanya hujan. Terus kemudian nomor 4 dan nomor 5 nanti kamu temukan sendiri. Oke. Kita lanjutkan. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, ini di atas tadi ada cuaca cerah. Nah, cuaca cerah ini yang mana? Yang gambar matahari, ini namanya cuaca cerah. Terus kemudian cuaca berawan, ini namanya berawan, ada awannya. Ini adalah mendung karena langitnya sudah hitam. Tuh, kalau yang ini, nah yang ini adalah berawan. Tadi yang paling atas, baru lupa, yang paling atas itu adalah cuaca mendung karena awannya sudah terlihat lebih hitam. Yang ini adalah berawan. Ya, ini yang cuaca berawan. Kalau yang ini, yang paling atas, ini adalah cuaca terlihat mendung. Nanti kamu tuliskan dan kamu gambarkan juga, boleh di buku tugasmu ya. Nah, ini mendung. Tulisannya yang rapi, jangan biru-biru.
Terus nah ada juga nanti cuaca hujan. Nah ini dapat kamu lihat bahwa di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca pada malam hari. Ini cerah tapi pada malam hari itu simbolnya seperti ini, ada bulan, bintang. Terus kemudian cuaca hujan seperti ini. Terus kemudian kalau awannya hitam namanya mendung. Kalau gambar matahari namanya cerah. Kalau berawan itu ada gambar awan, mataharinya mengintip sedikit, namanya berawan. Nah nanti tugasmu untuk 5 hari ke depan ini, amatilah cuaca selama 5 hari. Terus kemudian ini ditulis di buku tugasmu. Nah pada waktu siang, Seninnya siang ini silahkan kamu gambarkan. Misalkan pada hari kemarin Senin itu cuacanya berawan, jadi pada siang hari itu berawan. Jadi dapat kamu gambarkan ini ada awan, kemudian ada matahari. Ini namanya simbol untuk berawan. Itu untuk hari Senin. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis dapat kamu tulis juga di buku tugasmu. Nah pada malam hari juga seperti itu. Misalkan pada malam hari cuaca terlihat mendung. Mendung. Pada malam hari cuacanya mendung. Kamu warnai hitam nanti ini arsir, namanya cuaca mendung gitu. Nanti untuk tugas ini silahkan kamu tuliskan di buku tugasmu. Nah, guru tanyakan cuaca apa yang sering terjadi di daerahmu 5 hari ini. Nah, bisa juga cerah, bisa juga berawan. Nah, tulislah informasi yang kamu ketahui tentang cuaca dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik. Nah, cerah itu artinya apa sih? Nah, ini nanti silakan dipelajari bersama orang tuamu. Tulislah dengan kalimat yang baik. Guru contohkan misalkan cerah. Cerah itu artinya matahari bersinar terang, tidak ada awan yang menghalanginya dan sebagainya. Nah, untuk berawan apa? Hujan itu apa? Nanti kamu tulis di buku tugasmu. Nah, di sini dapat kita lihat keluarga Udin. Ada Udin, terus kemudian kakaknya, ayahnya, dan ibunya. Udin menonton berita perkiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Nah, lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. Satu kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan itu disebut dengan 1/2 atau 1/2. Nah, lambangnya 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi. Nah, 1/2 ini dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan itu dibagi, yang dibagi 4 tadi namanya 1/4 atau 1/4. Lambang bilangannya seperti ini, 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8. Tadi dipotong menjadi 4, sekarang dibagi menjadi 8. Berarti setiap potongan merupakan 1/8 bagian dari kue utuh. Artinya satu kue utuh ini dibagi menjadi 2, kemudian dibagi menjadi 4, kemudian dibagi lagi menjadi 8. Ini namanya 1/8 atau 1/8.
Nah, kata seperdua ini seperempat dan seperdelapan inilah yang dinamakan dengan bilangan pecahan. Ini namanya bilangan pecahan. Nah, mari kita mengenal pecahan sederhana. Mengenal pecahan setengah, sepertiga, seperempat, dan seperenam. Perhatikan potongan kue A dan kue B. Nah, kue A ini satu kue utuh dibagi menjadi 1, 2 atau setengah-setengah. Nah, ini namanya setengah. Terus kemudian yang B, satu kue utuh ini dibagi menjadi 4. Ada 1, 2, 3, 4. Ini namanya seperempat. Nah, kue A 1 dibagi menjadi 2, bagian sama. Yang B, nah nilai 1/2 atau 1/2 yang diarsir itu 1 dari 2 bagian, jadi nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang bilangannya yaitu 1/2. Ini 1 bagi 2 namanya 1/2. 1 yang ini disebut dengan pembilang. Kemudian yang bawah ini disebut, yang 2 ini disebut dengan penyebut. Jadi kalau pecahan itu yang atas ini pembilang, yang bawah namanya penyebut. Ini kalau yang kue B 1 dibagi menjadi 4 yang sama, nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Artinya satu kue utuh ini dibagi menjadi 4, namanya 1/4. Yang diarsir adalah 1 dari 4 bagian, nilainya 1/4. Ini 1/4. 1 ini disebut dengan pembilang, 4 disebut dengan penyebut. Pembilang, penyebut. Nah, mari kita kerjakan soal-soal di bawah ini. Berapa bagian pizza yang dimakan Udin? Ini tadinya 1 pizza utuh, kemudian dibagi menjadi 1, 2, 3. Ini harusnya ada 1 lagi, tapi sudah dimakan oleh Udin. Jadi yang dimakan oleh Udin itu adalah, ini kan 1 pizza dibagi menjadi 4. Yang dimakan oleh Udin itu 1 dari 4, artinya 1/4. Untuk yang nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7 silakan kamu tuliskan di buku tugasmu. Selanjutnya, cuaca pada malam masih diselimuti hujan. Saat hujan bulan tak tampak di langit, ibu mendengarkan lagu Ambilkan Bulanku. Lagu Ambilkan Bulanku ini.
lagunya dapat kita dengarkan bersama. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, itu lagu Ambilkan Bulan. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang dinyanyikan dengan tempo cepat, ada pula bagian yang dinyanyikan dengan sedang, ada pula yang dinyanyikan dengan tempo lambat. Perhatikan lagu Ambilkan Bulan ini. Menyanyi kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu. Nah, menyanyi itu dapat membuat kita menjadi senang, dapat juga menenangkan hati yang sedang galau. Ini lirik lagunya. Nah, ambilkan bulanmu, dan sampai ke bawah lagunya seperti ini. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, lagunya seperti itu. Ini ada tempo sedang, tempo cepat, dan tempo rendah. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa pekerjaannya atau lembar kerjanya nanti untuk ditulis, kemudian pada tugasmu, kemudian nanti hasilnya bisa dikirimkan ke Pak Guru melalui WA, atau juga dapat kamu tulis terus kemudian kamu setorkan kepada Pak Guru. Ini dapat kamu tulis, kemudian dapat kamu foto, kirimkan ke Pak Guru, gitu ya. Oke, sampai di sini Pak Guru akhiri. Jangan lupa setelah pembelajaran selesai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.